Jika kita dekat dengan Al-Qur'an ya, maka di dalam Quran surat Toha ayat 124 sampai 126-nya ya, Al-Qur'an menjelaskan dirinya sendiri ya, di mana ketika orang jauh dari Al-Qur'an itu akan mendapatkan kesulitan yang sejati. Kesulitan hidup ya, kesulitan yang sejati. Dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku ya, barang siapa yang berpaling a'rada, yang berpaling, yang nggak mau deket sama Al-Qur'an, an dzikri ya. Dzikri itu peringatan ya. Ya, dzikri itu Al-Qur'an itu sendiri ya menamai dirinya sebagai dzikri. Dzikr. Dzikr itu bisa menjadi sesuatu yang mengangkat derajat ya, sekaligus sesuatu yang bisa menurunkan derajat manusia. Di dalam Quran surat Al-Anbiya ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa hadza kitabun anzalna ya. Ya. Di dalam Quran surat Al-Anbiya ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, Al-Quran itu menjadi zikr ya, bagi kalian ya. Zikr itu artinya pengangkat derajat. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Ya. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian ya, kitab yang menjadi zikrukum. Menjadi pengangkat derajat bagi kalian. Orang yang membaca Quran itu di sisi Allah akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Sebaliknya ya, orang yang a'rada an dzikri ya, maka akan dijatuhkan orang itu sejatuh-jatuhnya. Derajatnya dari yang tadinya tinggi banget gitu ya, ketika dia bersama Quran, ketika dia tidak bersama Quran maka dia akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Ya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, ditambah lagi statementnya, maka baginya itu ma'isyatan dhanka. Ma'isyah ya, ma'isyah itu kehidupan yang sangat sulit. Ya. Ma'isyah dhanka, kehidupan yang sangat sulit. Ada dua tafsiran ya, ada berbagai macam tafsiran ya, tapi ala kulli hal ketika saya membaca tafsirnya dari Ibnu Katsir ya, ma'isyatan dhanka itu diartikan yang pertama adalah kesulitan dari segi kesulitan sifatnya di dunia. Ya, kesulitan hidup ya, kesempitan hidup, kerumitan urusan gitu ya. Kesempitan rezeki itu juga disebut dengan ma'isyatan dhanka. Jadi jauh dari Al-Qur'an itu menjadi sumber ya dari segala sumber kesulitan dalam kehidupan. Kalau kamu mau berpaling dari Al-Qur'an ya, nggak mau dekat-dekat dengan Al-Qur'an, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka bagimu ada kesulitan yang ya susah ya, kehidupan yang sangat sulit ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya, tafsiran pertama kehidupan yang susah dari segi ekonominya, fisiknya ya, ujiannya berlipat-lipat nggak pernah selesai ya. Meskipun mungkin barangkali dari segi hartanya dia memiliki harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, tapi dia nggak pernah merasakan ketenangan. Itu disebut dengan ma'isyah dhanka. Yang kedua itu adalah tafsirnya ketika dia masuk ke dalam kubur ya, kuburnya akan disempitkan. Itu disebut dengan ma'isyatan dhanka. Ada penafsiran lain ya, seakan-akan ya orang tersebut di kuburnya itu dijempit ya, dihimpit ya, sehingga dia tidak bisa ya merasakan nikmatnya lapang kubur. Karena orang-orang yang bersama Al-Qur'an ya, maka dia akan diluaskan kuburnya ya. Diluaskan kuburnya. Sebanyak 70 hasta ya. Sebanyak 70 hasta ya. Sebanyak 70 hasta ukuran akhirat mungkin luas banget ya. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an itu ya, kuburnya akan dilapangkan ya, dan akan diberikan cahaya di dalamnya gitu. Sehingga ya dia sudah mendapatkan kenikmatan surga sebelum surga itu sendiri gitu. Ma'isyatan dhanka artinya kesempitan, kesusahan ketika di dalam kubur. Ditambah lagi kata Allah ya, orang yang ya jauh dari Al-Qur'an, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Ini nauzubillahi min dzalik ya. Kita nggak bisa bayangkan ya, buta di dunia saja sudah mengerikan gitu ya. Kita nggak bisa melihat keindahan ya. Kita nggak bisa merasakan ya nikmatnya penglihatan gitu ya. Ada orang-orang yang
di hari kiamatnya nanti dia a'ma, nggak bisa lihat ya. Kecuali kata para ulama di tafsirnya, kecuali ya dia hanya bisa melihat neraka jahanam saja. Sisanya dia nggak bisa melihat apapun selain neraka jahanam. Itu ngeri banget ya. Ada orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan di hari kiamat ya, ya summan wa umyanan wa bukman ya. Dia nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat ya, dan nggak bisa ngomong. Itu udah nggak bisa apa-apa lagi. Udah pasrah banget lah orang yang seperti itu gitu ya. Ya ketika mereka jauh dari Al-Quran. Sehingga mereka bertanya kepada Allah, orang-orang yang tadi ya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta ya? Waqad kuntu basiran. Dulu kami bisa melihat ya. Dulu kami bisa melihat, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan kiamat itu ya, dalam keadaan buta. Ya. Mereka protes kepada Allah. Saya dulu di dunia itu bisa melihat. Tapi kenapa engkau kumpulkan kami di hari kiamat dalam keadaan buta? Maka jawaban Allah, qala kadzalika atatka ayatuna. Yang demikian itu karena kami itu telah memberikan kepada kalian ayatuna, Al-Qur'an. Ya, saya udah ngasih kata Allah kepada kalian itu Al-Qur'an. Fanasitaha. Maka kalian itu seringkali melupakan Al-Qur'an itu. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka sebagaimana dulu kamu lupa sama Quran, hari ini ya kami lupakan kalian. Itu ngeri banget ya. Nggak bisa dibayangin apa rasanya ketika kita akhirnya dilupakan oleh Allah pada hari kiamat. Ngeri banget ya rasanya. Nanti ada orang-orang yang diabaikan begitu saja sama Allah ya, nggak dilirik, nggak dilihat gitu ya, karena mereka dulunya sejak di dunianya itu ya tidak mau ya mengingat Al-Quran ya, tidak, dan melupakan Al-Quran gitu ya. Nggak mau menjalankan hukum-hukumnya. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kita tidak tergolong menjadi golongan yang ini.